Saya akan coba spill sedikit. Pertama biar paham ya. Di dalam sidang perdata itu ada 3 proses ya. Satu proses gugat menggugat, jadi jawab menjawab surat. Gugatan itu kalau diibaratkan berlembar-lembar surat semacam tuntutan begitu ya kepada siapa yang kita tuntutnya. Yang kita tuntut di dalam citizen lawsuit itu adalah satu Pak Joko Widodo ya selaku tergugat satu, tergugat duanya adalah Rektor UGM Bu Ova Emilia, yang ketiga Bu Wening Wakil Rektor 2, yang keempat adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kenapa kita gugat? Karena siapapun yang merasa menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia tentu merasakan bahwa polemik isu ijazah Pak Jokowi itu kan tidak terselesaikan dan sudah memakan korban. 2022 sudah memakan korban, namanya Gus Nur atau Nur Sugiraharjo dan satu lagi Bambang Tri ya. Mereka tanpa bukti dipenjarakan ya. Dan yang terjadi pada hari ini sejak bulan April nampaknya mereka mencoba itu. Jadi ketika gugatan kami didaftarkan pertama kali, pemeriksaan tanggal 30 April ya, itu gugatan perbuatan melawan hukum kami itu Pak Jokowi kan tidak hadir, ya begitulah kayak Pak Jokowi ya, tapi malah mendatangi ke markas besar kepolisian daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya melaporkan 8 orang, yang 2 di deponir, masih ada lagi, dan sampai membuat klaster dan akhirnya menjadi persoalan juga ya. Nah, lalu saya lanjutkan, itu sidang pertama. Kemudian berikutnya, acara berikutnya adalah bukti. Bukti itu artinya apapun yang kita punyai ya untuk mendukung bahwa kalau dari pihak kami yang menggugat berarti kan mengatakan memang nggak punya ijazah. Nah, itulah yang kita buktikan. Terus kita memiliki juga ijazah asli Fakultas Kehutanan yang kebetulan sama-sama lulusnya diakui. Kalau yang ini kan memang benar-benar lulus ya, namanya Insinyur Bambang ya, itu memang benar-benar lulus tahun 1985 dan wisudanya adalah bulan November. Nah, jadi dari data-data itu ya, kemudian mereka juga menyampaikan bukti, hanya saya beritahu nih, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 1, 2, dan 3 itu buktinya sama ya. Tanda bukti laporan tanggal 30 April, tapi tidak disertakan. Misalkan saya mengatakan saya daftar kekayaan negara, saya memiliki mobil 10, tapi tidak disertakan STNK, BPKB-nya, kira-kira begitu. Jadi yang pembuktian mereka itu hanya mengatakan laporan polisi dilampiri ijazah ini, tapi ijazahnya tidak pernah ada. Lalu didatangkanlah saksi. Nah, itu yang ketiga. Nah, saksi ini ada 2 ya. Masyarakat sering menyebutnya sebagai ahli, saksi ahli. Tapi saksi ahli itu baik di hukum perdata, hukum pidana tidak ada, yang ada saksi saja ya. Oleh karenanya kemarin secara teori memang saksi, tapi di dalam praktek mereka memang diperiksa karena keahliannya. Yang kemarin itu saksi sebagaimana yang Bapak Blur KKN katanya ikut KKN tapi tempatnya salah dan menggelar fotonya juga bukan foto Jokowi berkumis ganteng gagah padahal rambutnya gondrong, sama sekali bukan lah begitu ya. Dan berikutnya menghadirkan saksi yang katanya bisa main gitar listrik lagi, ternyata anaknya Pak Lurah membantah tidak ada listrik, jadi tidak mungkin main gitar listrik ya. Nah, berikutnya setelah mereka menyampaikan 2 saksi teman KKN, giliran kami berikutnya harusnya itu setelah tanggal 3 adalah tanggal 10. Tapi tanggal 10 itu kan pengadilan ada kegiatan, jadi ditunda dan harusnya 17, tapi 17 itu libur nasional, Imlek. Makanya diganti tanggal 18 hari Rabu. Jadi jangan lupa yang mau datang itu adalah hari Rabu 18 Februari 2026. Siapa yang hadir? Nah,
Rame ini yang hadir. Yang hadir adalah Rismond Hasiholan Sianipar, dan yang kedua yang hadir adalah Mas Roy Suryo. Yang kedua-duanya sudah mengkonfirmasi kalau Mas Roy sepertinya tidak menginap ya. Kalau siapa itu Rismond Sianipar dia akan datang nanti, di situ akan yang satu ahli telematika yang bisa ngerti ini foto dibuat kapan, fotonya siapa, apakah ini fotonya JKW atau tidak dan sebagainya. Yang satu adalah digital forensik, dia akan mengukur kalau ini ada materai tahun berapa, kalau ini ada kertas tahun berapa, dan kami semua itu sudah menyampaikan itu kepada Respon maupun Mas Roy. Jadi Rismond Sianipar maupun Mas Roy, ya mohon maaf ya kenapa saya mengambil Rismond, karena Rismond lebih muda dari saya, dia kalau panggil saya abang, ya itu sudah menerima dari kami ijazah-ijazah yang dulu pernah diuji, pernah kami sampaikan sebagai bukti, nanti akan diuji dan nanti akan disampaikan. Lalu yang menarik, ya sebelum bomnya nanti terakhir, yang menarik bahwa kami juga meminta, sudah mengirim surat seminggu yang lalu meminta Pengadilan Negeri Surakarta untuk memfasilitasi kami menyediakan LCD proyektor, ya, dan LCD screen, karena klien kami ini kan tidak mungkin ngomong seperti Joshua tanpa alat peraga, tidak mungkin ngomong seperti Andi Darmawan yang tanpa bukti atau yang lain. Kita ini pakai bukti, jadi karenanya kita meminta disediakan LCD proyektor dan LCD screen, dan kami berharap keperluan pembuktian itu tetap harus dihadirkan, meskipun bisa juga nanti beralasan itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, apa namanya, skenario kedua apa, kamilah nanti yang menyediakan LCD screen, kamilah yang menyediakan LCD proyektor, ya. Jadi sekali lagi sidang itu nanti menjadi sidang yang memang satu tempat pembuktian, yang kedua tempat menemukan keadilan, dan yang ketiga itu tempat pembelajaran. Jadi menemukan keadilan, mendidik itu lewat proses belajar mengajar, enggak tiba-tiba, enggak ujuk-ujuk, ya. Jadi dipastikannya karena ruang sidangnya di hampir di semua ruang sidang pengadilan Surakarta itu kecil, mungkin kapasitasnya 40, makanya mesti diatur. Nah, buat yang kalian dari luar kota silahkan datang, ya, silahkan datang ikuti persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, biar nanti kami bisa sebagai, oh ini boleh datang, ini boleh tidak, nanti kami akan bantu. Karena dulu ada pesepeda dari Jepara itu yang tidak punya identitas, bisa kami masukkan. Jadi mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Kalwaras, oh ya ini saya beli bentang ronde ini. Oke ya, nah ini saya coba dulu dong. Nikmatnya di Solo seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pedas panas, ya. Pedas panas. Panasnya itu panas jahe. Jadi habiskan dulu. Dua orang ini sudah heboh, tapi nanti kita akan sepil yang paling heboh itu yang terakhir. Sebelum sidang kami akan menyampaikan surat, ya. Suratnya apa lihat saja, tapi yang pasti surat ini menjawab tantangan. Ya, tantangan siapa? Tantangan dari orang yang mengaku memiliki ijazah. Ya, bunyinya apa? Konsekuensi dari surat itu seperti apa dan bagaimana, kita lihat saja. Ya. Aku saya cek dulu, oh nyala. Jadi di ujung terakhir selain menghadirkan dua saksi yang Ibu Rismond Hasiholan Sianipar dan Mas Roy Suryo, nanti yang super heboh adalah surat yang akan sampaikan kami bacakan. Jadi sebelum diserahkan kami bacakan dulu, nanti akan kami serahkan kepada majelis hakim. Isinya apa? Isinya menghebohkan seluruh Indonesia. Jadi yang selama ini ikut komentar para ternaknya motor
Mul Jack. Aduh kasihan ini. Jack, di Solo ini ada susu segar namanya si Jack. Dia itu alumni Muhammadiyah tahun 84 ya, umurnya seumuran saya itu dari dulu sudah si Jack. Nggak tahu ini Jack, kamu dapat saingan. Namanya Mul Jack Mulyono, main gitar di tempat yang belum ada listrik, dicolok ke sini. Ya. Mohon maaf kalau kami agak santai ya, karena hari libur. Jadi aku lanjutkan kembali. Oleh karenanya, Anda yang hari ini atau kemarin tidak sempat, tidak cukup kalau Anda hanya mengkompilasi. Ini video kami kan jadi kompilasi di banyak channel ya. Di channelnya Off the Record, di channelnya grup FNN ya, kemudian BRT TV, Langkah Update ya. Banyaklah begitu ya. Dan tapi yang paling utama adalah di channel kami, channel Salam Akal Waras. Dan alhamdulillah kalimat itu, pilihan itu tidak salah. Jadi Salam Akal Waras itu sudah menjadi satu kosakata yang dulu mungkin langka tapi sekarang sering diucapkan karena negara ini banyak orang sehat tetapi tidak waras. Bisa loh ya. Orang gila itu sehat badannya, tapi otaknya nggak waras. Makanya carilah pemimpin itu yang sehat badannya, waras otaknya. Ya, oke lanjutkan kembali. Kira-kira ahli nanti akan bicara apa ya? Para saksi itu nanti akan bicara apa ya? Tentunya bicara bagaimana umur kertas ini, umurnya berapa tahun, dibuatnya di mana, tanda tangan ini sudah berapa kali didaur ulang, ya. Kemudian ijazah ini kenapa tidak ada tanggalnya dan dibuatnya kapan, semuanya hadir ya. Makanya kami juga mempersiapkan Joshua si obok-obok, silakan nanti jadi ahli dari pihak para tergugat ya. Saya itu tidak kenal Joshua, tapi di akun Joshua itu dia memaki-maki saya. Juga ada akun YouTube kecil punyanya alumni UGM itu menantang saya, kenal juga enggak, menantang itu kamu datang ke pengadilan, nantang saya ladeni. Tapi kalau di akun YouTube kamu yang kecil, saya tidak tanggapi. Ada teman-teman minta, Pak itu ditanggapi enggak? Kalau saya nanggapi, dia jadi gede, benar enggak? Orang saya mengerti politik kok, saya menjadi anggota DPR berpraktek politik itu sejak tahun 92, 97, 99. Waktu itu anggota DPR termuda di kota Surakarta. Ya. Bahkan di Jawa Tengah pada saat itu. Saya belum menikah tapi sudah jadi anggota DPR. Kalau sekarang gampang, asal anaknya pejabat, asal punya uang, asal bisa nebang kayu, ya, bisa punya sawit, kamu bisa jadi anggota DPR. Oke, aku lanjutkan kembali. Jadi Rismon Sianipar itu menerangkan secara khusus tentang digital forensik. Mas Roy itu telematika. Mas Roy itu kan kalau kalian pernah tahu, dia pernah menganalisa foto dan video perselingkuhan salah satu bupati di Pantura. Bupatinya pakai hijab itu ya. Ya salah satu bupati yang berselingkuh sama suaminya itu yang menganalisa dia. Dan kalian harus tahu Rismon itu dulu menjadi ahli di dalam perkaranya Kopi Mau Jessica, di mana saat itu PH-nya sekarang jadi menteri namanya Otto Hasibuan. Dan sekarang anaknya Otto Hasibuan, Yaakob Hasibuan itu yang membantu Pak Joko Widodo melaporkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi surat ini belum pernah ada di pengadilan manapun dan belum pernah dilakukan oleh pengacara siapapun. Kami yang akan melakukan ini. Nanti persidangan ini akan di koordinatornya saya, tapi nanti advokat seniornya ada dua, kami dan yang satu lagi adalah Pak Wirawan Adnan. Ini bukan orang sembarangan. Dia dosen hukum internasional, spesialnya adalah pembuktian. Jadi bagaimana ceritanya? Kalau satu ahli pidana, yang satu kolaborasinya adalah orang yang ahli pembuktian. Jadi pertanyaannya kayak apa? Hadirlah. Makanya saya minta YouTube besar, TV besar hadir di situ. Saya akan beri fasilitas.
Tapi nggak masalah deh kalau kalian nanti mengutip dari saya hanya secara hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property right, tolong disebut nama saya ya. Channel saya bukan channel besar seperti Anda. Tolong disebut itu dikutip dari YouTube-nya Muhammad Taufik atau TikTok-nya Muhammad Taufik ya. Saya kan channel YouTube saya Salam Akal Waras. Kalau TikTok saya itu advokat progresif. Kalau akun saya pribadi itu namanya Gus. Gus itu Gusti Bebagusan Ati ya. Oke, aku lanjutkan kembali. Apa ya suratnya? Nah, tidak surprise, tapi nanti di akhir persidangan sudah saya copy, saya akan berikan kepada media. Dan di menjelang putusan kami akan membuat satu pernyataan yang super heboh. Jadi kami sekarang ini yang pegang kendali, kami tidak mau disetir. Oh ini begini, besok begini. Oke. Oh iya, ada pertanyaan. Bagaimana dengan Bang Rismo, Bang Bonatua, Pak Bonatua tapi masih muda itu ya. Jadi Bonatua tapi masih muda ya. Itu masih kami pertimbangkan. Kalau hakim itu memperbolehkan Pak Bonatua itu hadir ya, tentu kami akan hadirkan juga. Tetapi harap dipahami ya rekan-rekan semua, bahwa belum tentu hakim itu mengizinkan ya, karena hakim selalu membatasi dua. Meskipun sebenarnya kalau kita belajar hukum acara perdata ya, apa namanya yang diatur dalam HR ya, itu sesungguhnya perkara perdata itu yang aktif adalah kami, jadi bukan hakim ya. Jadi yang banyak bertanya itu mestinya kami, tapi tidak masalah lah. Yang penting kita doakan Pak Hakim, Ketua Majelis dan para anggotanya itu memang benar-benar ingin menggali data, ya menggali kebenaran dan nanti membuktikannya di depan persidangan. Ya, jadi itu menarik. Suratnya apa bunyinya? Bayangkan yang hadir Rismon Sianipar, yang hadir Rohi Suryo. Ya kalau karena begini teman-teman, kenapa tidak menghadirkan sekian? Karena permohonan itu hanya boleh disampaikan pada saat persidangan. Jadi di luar persidangan nggak bisa kita nambah ini nambah itu persoalannya. Jadi biar teman-teman paham. Tetapi kita akan coba kalau Pak Bonatua bisa ya Pak Bonatua akan kami kontak. Tetapi kan Pak Bonatua ini punya keterbatasan, fisiknya tidak sehat. Jadi beliau kalau selalu bilang, Pak Taufik, saya kalau di Solo nginep nggak bisa. Jadi beliau habis sidang harus segera pulang ke Jakarta. Makanya kan kalau waktunya tidak efisien kan ya repot ya. Dulu seperti kami menghadirkan namanya Komisaris Jenderal Polisi Ugrosino, itu sebelumnya kan akan kita posisikan sebagai ahli, tetapi ditolak ya sudah, tidak apa-apa. Ternyata keterangannya menarik ya. Nah, jadi seperti itu, saya spill sedikit. 18 Februari pukul 9.30, harinya Rabu bukan Selasa ya, karena 16-17 itu masih libur ya. Saksinya adalah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Dan di penghujung kita akan menyampaikan surat yang belum pernah dilakukan pengacara manapun dan di pengadilan. Apa isinya? Tunggu ya, tunggu. Karena saya ini sebenarnya sedang mempraktekkan teori kriminologi ya, teori kriminologi dari Lombroso yang saya transformasi, saya aktualkan di perkara perdata. Kalau Anda sering membaca buku-buku karya Lombroso, hampir di semua perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum dan khususnya pidana, itu pasti ada bukunya Lombroso. Nah, kita sedang memetakan itu, ya. Nanti tidak akan bisa mengelak, ya. Oleh karenanya, karena persiapan, saya mau mengajar di Universitas Islam. Kok minggu masuk ngajar minggu? Ya, ngajar PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat ya, saya mau mengajar PKPA, makanya dengan segala hormat perkuliahan ini saya akhiri. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, dan karena kami pegang kendali, kami nggak mau disetir. Kalau dipanggil pengadilan saya akan bawa SD, SMP, SMA, kuliah S1, nggak penting itu. Ya kita lihat saja tanggal 18 itu apa yang terjadi. Qui sera, what will be, will be.
Kira-kira seperti itu. Salam akal waras. Mohon dimaafkan, saya akan melanjutkan menikmati wedang ronde khas Solo, bukan Solo. Dan saya adalah orang Solo, bukan geng Solo. Karena yang ribut dengan ijazah palsu hanya 1-2 orang atau mungkin satu keluarga. Yang lain tidak. Ijazah kami semua tidak ada yang diributkan, tidak ada yang meributkan, dan bisa dicek. Salam akal waras. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.